Jadi kebinekaan itu sudah selesai di pesantren gitu. Tidak lagi didiskusikan, tapi kita sudah menerapkan kehidupan berbineka itu ya sejak awal ketika masuk pesantren kita sudah berbineka. Kenyataannya kan juga demikian. Tadi dari Aceh sampai Papua itu nggak ada masalah di sini. Santri nggak akan bertanya kamu dari mana, kemudian setelah dari mana kemudian diperlakukan seperti apa. Kita sama. Ustadz, ada istilah di pondok ini yaitu pemimpin yang perekat umat. Bisa dijelaskan Ustadz yang dimaksud dengan pemimpin perekat umat itu? Iya. Kita selalu sampaikan kepada santri-santri kita, jadilah perekat umat. Karena keberagaman itu sebuah keniscayaan. Kita hidup di Indonesia, kita mempunyai banyak suku, kita mempunyai beragam adat kebiasaan, adat istiadat, bahasanya juga banyak sekali, kemudian pulau-pulaunya juga banyak, yang itu menjadi keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini, dan menurut saya itu adalah kekuatan. Jadi kita berbeda-beda itu adalah kekuatan. Nah, perbedaan yang banyak itu juga berpotensi untuk menjadi masalah. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan yang beragam yang banyak ini, itu juga berpotensi untuk menjadi masalah. Maka santri-santri kita selalu tekankan, jadilah perekat umat. Karena keberagaman itu keniscayaan, dan keberagaman itu adalah potensi kalau kita kelola dengan baik. Nanti masing-masing itu sadar bahwa meskipun berbeda, tapi kan kita mempunyai tujuan yang sama. Kita dari perbedaan-perbedaan yang banyak itu, kita cari titik temu. Apa persamaan kita? Dan persamaan kita itu kan sebenarnya lebih banyak dibanding dengan perbedaan. Ya, maka untuk merealisasikan itu semua, bagaimana menjadi perekat umat, santri-santri ini juga dari awal kita sudah kita kondisikan supaya mereka juga belajar dari itu semua. Santri-santri kita yang berasal mulai dari Aceh, ya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, bahkan ada yang dari Papua, dan juga ada dari luar negeri. Ketika hidup di pesantren, mereka kita mix. Jadi misalnya dalam satu kamar, itu anak-anak itu tidak kita satukan per daerah, tetapi justru kita campur. Ada di situ yang dari Jawa ada, yang dari Sumatera ada, dari Aceh ada. Supaya sedini mungkin dari sejak dini itu mereka ya secara alamiah nanti akan merasa bahwa inilah teman-teman saya yang berasal dari berbagai daerah. Dengan begitu nanti akan saling memahami. Karakter orang Sumatera seperti apa, karakter orang Jawa seperti apa, orang Sunda seperti apa. Mereka akan belajar dari kamar mereka yang isinya kita campur itu. Nah, kalau sedini mungkin dia itu bisa memahami keberagaman itu, ke depan saya kira nggak akan ada masalah, karena sudah saling memahami, ya. Jadi konflik-konflik yang kemudian nanti memungkinkan untuk terjadi ketika mereka itu sudah dari awal itu sudah mengetahui bahwa ya saya ini berbeda, ya, saya ini berasal dari
apa namanya, tidak sama dengan teman-teman saya. Nah di situ mereka belajar tentang kemasyarakatan, tentang perbedaan, tentang keragaman, yang itu menjadi potensi. Nah terkait dengan perbedaan, terkait dengan tadi keragaman itu, jadi mereka setelah hidup bersama selama bertahun-tahun dengan beragam suku, beragam asal daerah, itu secara natural insya Allah mereka akan saling memahami, ya. Dan juga kita tekankan bahwa persoalan bangsa, persoalan umat ini kan kompleks. Kita jangan sampai terjebak hanya karena hal-hal primordialisme, kesukuan, yang itu nggak bisa dihilangkan dari jejak ataupun dari NKRI kita ini. Kan kenyataannya kan kita ini beragam, nggak bisa disatukan harus menjadi orang Jawa saja, harus menjadi apa namanya orang Sunda saja. Nah ini terkait dengan keragaman yang ada di apa namanya di Indonesia ini, bangsa kita ini. Nah kemudian ada hal yang lain. Untuk pendidikan perekat umat, itu juga kita ajarkan kepada anak-anak yang melalui kurikulum dan silabus yang ada di pesantren. Jadi mereka ketika belajar fikih misalnya, bahwa dalam fikih itu kan banyak mazhab, itu keniscayaan, itu sejak 14 abad yang lalu itu perbedaan-perbedaan dalam hal fikih itu sudah terjadi gitu. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada yang Syafi'i. Ada yang misalnya khutbahnya sekali, khutbah Jumatnya sekali, atau ada yang 2 kali. Kemudian ada yang tarawehnya itu 8, ada yang 20. Itu kan hal-hal itu sudah berlangsung lama. Jangan sampai kita terjebak lagi. Kemudian sibuk beradu argumen, bahkan saling menjatuhkan karena hal-hal seperti itu. Maka di pesantren kita, mazhab-mazhab itu kita ajarkan melalui kitab misalnya Bidayatul Mujtahid. Nah, di situ ragam pemikiran dan pandangan terkait dengan misalnya ibadah ya, tentang wudhu, tentang sholat, melalui beberapa pendekatan mazhab itu. Menurut mazhab Syafi'i seperti apa, kemudian Maliki seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa masing-masing itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita itu, ya kita tahu bahwa mereka melakukan itu karena ada dasarnya juga, ada landasannya, ada dalilnya. Kan kemudian kita tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan, tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan hanya karena sedikit perbedaan. Yang itu perbedaan itu sudah berlangsung, sudah cukup lama ya, sudah sangat lama. Jadi pendidikan perekat umat ya itu dalam misalnya dalam materi-materi pelajaran kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada santri, dalam kehidupan ataupun aktivitas keseharian di pesantren itu juga apa ya itu mereka kita beri fasilitas ya untuk berlatih. Yang tadi misalnya tentang keragaman, itu kan juga untuk dalam rangka tujuan untuk merekatkan umat. Bagaimanapun nanti anak-anak kita setelah kembali dari pesantren, kan mereka akan menghadapi akan menghadapi masyarakat yang beragam. Betul. Ya, maka harus pandai-pandai untuk beradaptasi. Itu harapan kita begitu. Tidak mudah-mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain, hanya karena wawasannya sempit. Orang itu kadang-kadang menyalahkan orang lain itu karena dia tidak tahu di sana ada pengetahuan lain atau ada pandangan lain. Yang dia tahu hanya satu pendapat saja. Kemudian dia mudah-mudah untuk menyalahkan orang lain. Begitu Pak Ferry. Berarti Ustadz, di pesantren ini
Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan dan semboyan, tapi sudah dimanifestasikan dalam sistem pendidikan pesantren. Begitu. Iya. Jadi nilai-nilai itu kalau di pesantren tidak hanya berhenti di slogan, tapi betul-betul direalisasikan dalam tindakan nyata. Misalnya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya berhenti untuk dihafalkan. Dihafalkan, dilafalkan, kami Bhinneka Tunggal Ika. Tapi betul-betul dijalankan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan itu. Kita sampaikan kepada santri-santri itu dengan kenyataan keberagaman itu akhirnya kan menjadi habitus ya, menjadi kebiasaan. Kita sudah hidup bersama dalam keragaman itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kebinekaan itu sudah selesai di pesantren gitu. Tidak lagi didiskusikan. Tapi kita sudah menerapkan kehidupan berbineka itu ya sejak awal ketika masuk pesantren kita sudah berbineka. Kenyataannya kan juga demikian. Tadi dari Aceh sampai Papua itu nggak ada masalah di sini. Santri nggak akan bertanya kamu dari mana, kemudian setelah dari mana kemudian diperlakukan seperti apa. Kita sama. Karena itu pesantren sesungguhnya sedang mempersiapkan calon-calon pemimpin yang bisa hidup dalam keberagaman. Unity in diversity. Baik Ustadz, berarti problem keberagamaan sudah hatam menurut santri. Ya, keberagaman. Keberagaman. Nah, bagaimana dengan tantangan kontemporer ini Ustadz? Dewasa ini perkembangan sains dan teknologi demikian pesat. Kemudian ada artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian globalisasi. Apa yang harus tetap dipertahankan pesantren dan apa yang harus diperbarui untuk agar tetap relevan dengan kebutuhan bangsa? Ya. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, yang harus dipertahankan. Tetapi juga ada hal-hal yang bisa diperbarui, disesuaikan dengan kondisi dan juga zaman. Jadi ada prinsip. Ya prinsip yang harus dipertahankan itu misalnya apa ya, nilai-nilai fundamental yang ada di pesantren itu harus dipertahankan. Keimanan, ketakwaan, kemudian keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian. Ini prinsip-prinsip yang tidak boleh hilang. Jadi itu bagian dari kalau kita bahasakan itu minas sawabit. Jadi sesuatu yang tetap, yang pokok, yang tidak boleh berubah. Tapi ada juga prinsip-prinsip yang bisa berubah terkait dengan teknis ya. Manajemen itu bisa berubah, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, menyesuaikan kebutuhan. Misalnya teknologi itu kan bisa berubah dan bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan pesantren. Bukan teknologi itu justru mengekang ataupun merusak pesantren. Ya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Dengan teknologi pesantren bisa lebih maju lagi. Artinya kita punya prinsip al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai pokok ya harus kita pertahankan. Tapi juga kita tidak alergi dengan perubahan. Selagi perubahan itu bisa menunjang kemajuan pesantren. Itu. Kita juga punya prinsip al-muhafadzah 'alal qiyam wat taghyir ilal kamal. Jadi nilai-nilai kita jaga. Nilai keikhlasan, kesederhanaan, kebebasan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian,
nilai kepemimpinan dan seterusnya itu harus kita jaga. Tapi kita juga berusaha untuk menuju ke kesempurnaan. Jadi adanya teknologi, adanya AI, ataupun apapun itulah yang kemudian itu bisa membantu untuk misalnya mendukung pembelajaran santri, menunjang pendidikan, kemudian mempercepat akses. Kita tidak alergi, kita bisa adopsi dalam rangka untuk percepatan pesantren. Saya kira itu, Pak Ferry. Yang terakhir Ustadz, apa pesan-pesan Ustadz untuk pemirsa dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81? Ya, yang pertama tentu saja kita harus syukuri, ya, bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Karena dengan kemerdekaan itu kita bisa menjalankan rutinitas sehari-hari dengan baik. Kita bisa beribadah dengan tenang, ya, suasananya sangat mendukung karena aman. Kita bisa mencari nafkah dengan baik. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan lancar itu kan karena nikmat kemerdekaan. Tanpa itu kita susah. Kalau kita dalam suasana perang, suasana dijajah itu kan dalam melakukan apapun akan sulit. Jadi usikum wa iyaya, marilah kita yang pertama syukuri betul bahwa kenikmatan kemerdekaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif. Lakukanlah atau buatlah karya-karya nyata dalam mengisi kemerdekaan. Santri-santri, pelajar-pelajar yang sekarang dalam masa sekolah, ya belajarlah dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan usia muda dengan baik. Karena usia muda itu tidak lama. Usia muda itu usia yang sangat produktif untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan potensi. Setelah itu lewat ya sudah, kita nggak ada kesempatan yang lain lagi. Itu untuk pelajar, untuk santri, untuk siswa. Kemudian untuk yang lain-lainnya, ya misalnya bagi para pejabat, laksanakan amanah menjalankan amanah jabatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integritas. Jangan kotori, jangan nodai amanah jabatan itu dengan hal-hal yang tidak baik. Korupsi, menipu, menyengsarakan rakyat, kebijakannya tidak memihak. Karena semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Bagi para pengusaha, lakukan usaha dengan jujur. Usaha-usaha tanpa memanipulasi, tanpa melakukan kecurangan. Ya. Dan juga bagi profesi yang lainnya, ya mari bersama-sama untuk kita mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Persembahkan apa yang terbaik yang kita punyai untuk bangsa ini. Ya, kita mencintai bangsa ini dengan karya nyata, dengan kontribusi, dengan spirit pengabdian, komitmen untuk memberi, bukan apa yang bisa diambil, tapi apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Beri dan beri. Itu. Dan yang terakhir, kita juga jangan lupa berdoa agar nikmat kemerdekaan ini tidak hilang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diikuti dengan perilaku yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika saja seluruh penduduk bumi beriman dan bertakwa, insya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi.
Artinya curahan kenikmatan itu akan semakin besar untuk kita kalau kita beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Ya kita takut untuk meninggalkan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban. Dan juga kita takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka mari ya bersama-sama kita isi kemerdekaan dengan baik, dan jangan lupa ya disyukuri dan kita senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa supaya nikmat kemerdekaan ini tidak hilang dari kita semua, dan juga kita juga mendoakan ya, senantiasa mendoakan para pahlawan, para syuhada yang sudah berjuang ya untuk meraih kemerdekaan. Tanpa perjuangan mereka kita tidak bisa menikmati kemerdekaan ini. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Jadi bagaimanapun ya kita harus berterima kasih pada pahlawan-pahlawan kita itu, pada syuhada-syuhada, para pendahulu kita yang sudah berjuang ya, berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan tenaganya, pikirannya semua, sehingga hadir sekarang negara tercinta kita, negara Republik Indonesia, dengan suasana yang damai, suasana yang tenang ya. Dan mudah-mudahan seperti yang disyaratkan tadi, kalau kita beriman dan bertakwa maka kenikmatan ini akan ditambah berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terima kasih Pak Ferry atas obrolannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita juga terima kasih Ustadz atas insight dan wawasan dari antum yang sungguh sangat mencerahkan. Demikian dialog kami bersama pimpinan dan Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Modern Tazaka, Batang, Jawa Tengah. Jangan lupa like, subscribe di channel Tazaka TV kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.